Kabar para penggemar dalam perang, breaking news serangan hari ke-17 atas barisan tank tempur Rusia di sebuah desa. Tampak T-90 Rusia dihajar oleh sebuah roket panggul milik gerilyawan Ukraina. Serangan tak dapat diidentifikasi secara jelas asal arah kedatangan roket. Jenis apa saja yang digunakan ketika membantai sebuah tank Rusia yang berkonvoi di sebuah jalan di suatu desa. Terlihat pasukan Rusia yang numpang di atas rampur BP-2 langsung kabur mencari perlindungan. Namun, sumber-sumber dalam perang dari medan perang mengatakan bahwa serangan berasal dari dua pelontar roket seperti AT-4 dan Javelin. Karena sebelumnya kita telah membahas terkait Manpad Javelin, saat ini Mimin hanya akan membahas mengenai spesifikasi AT-4. AT-4 Manpads adalah roket anti-tank yang pembuatannya merupakan joinan antara SAAB Bofors Dynamic milik BUMN Swedia dan Thales Air Defense Inggris. Rudal dengan berat 12,5 kg ini per unitnya dibanderol seharga 420 juta per unit. Ya, cukuplah buat melamar Jamilah janda kembang kampung tetangga. SAAB sendiri memiliki macam-macam menu seperti hulu ledak HEAT, High Explosive Anti-Tank, AST, Anti-Struktur Tandem Warhead, ER, Extended Range, HE, High Explosive, HP, High Penetration, dan RS, Reduced Sensitivity, yang dapat menembus baja homogeni yang digulung setebal 420 mm. Meski AT-4 SAAB ini memiliki kelemahan pada punggung belakangnya yang dapat mengeluarkan proyektil hasil tembakan yang dapat melukai teman yang berada di belakangnya, sehingga tidak disarankan ditembakkan saat di dalam ruangan. Meski pada model barunya sudah dapat teratasi dengan mengurangi daya hentak ke belakang dari roket tersebut, serta mengurangi gelombang tekanan pada senjata. Kecepatan roket sendiri berkisar 200 meter per detik dengan jarak efektif 200 hingga 400 meter. Di India sendiri, rudal ini digunakan oleh pasukan khusus Angkatan Udara setingkat Kopaskat yang bernama Garud Komando. Pada pelagan Ukraina, rudal ini sangat efektif digunakan oleh para gerilyawan di tengah sulitnya menggunakan kekuatan kavaleri tanpa perlindungan udara karena dalam 3 hari ini terus disapu oleh helikopter KA-50 dan KA-52 Krokodil. Pada penyergapan yang baru saja terjadi setelah menghajar sebuah tank milik Rusia, para gerilyawan pun menghilang meninggalkan pasukan Rusia yang kebingungan mendapatkan hilangnya lawan dari palagan secara tiba-tiba. Belajar ilmu menghilang di Indonesia kayaknya nih para gerilyawan Ukraina. Oke, demikian berita hari ke-17 terkait perang Ukraina dan Rusia. Simak terus channel Dalang Perang, jangan lupa subs, bunyikan lonceng, dan mari bersilat di kolom komentar milik Mang Dalang. Mana suara dari pro Rusia dan mana suara dari pro Ukraina? Ayo, aku hantam di kolom komentar. Mamang Dalang.